Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas 1 mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi dengan judul Pelanggaran kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang dokter di Malang terhadap pasien. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nurhalisah Fitriani dengan NIM 6321058, Firdaus Syahbani dengan NIM 632100606, saya Raisa Artanti Johan dengan NIM 632100632, dan Muzainah dengan NIM 632100641. Kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang dokter merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap etika profesi, hukum, serta hak asasi manusia. Profesi dokter menuntut adanya kepercayaan tinggi dari pasien karena hubungan yang dibangun sangat personal, bahkan melibatkan kerahasiaan dan kontak fisik dalam rangka pemeriksaan medis. Namun, ketika kepercayaan tersebut disalahgunakan untuk melakukan tindakan yang tidak etis atau melanggar hukum, dampaknya sangat merugikan baik secara fisik, psikis, maupun sosial bagi korban. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik terjadi di Malang, di mana seorang dokter diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya. Kasus ini bukan hanya mencoreng nama baik institusi medis, tetapi juga menunjukkan masih adanya celah dalam sistem perlindungan pasien, pengawasan etika profesi, serta keberanian korban dalam melaporkan tindakan tidak senonoh yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan atau otoritas. Situasi ini juga menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara dokter dan pasien yang menyebabkan korban kerap merasa takut, malu, atau tidak memiliki keberanian untuk melaporkan kejadian yang menimpanya. Di sisi lain, proses hukum terhadap pelaku yang memiliki kedudukan sosial atau profesi tertentu seringkali menemui hambatan, baik dalam hal pembuktian, perlindungan terhadap korban dan saksi, maupun adanya tekanan dari lingkungan sekitar. Dengan demikian, penting untuk menelaah kasus ini secara komprehensif, tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga melalui perspektif etika profesi, perlindungan terhadap korban, serta langkah-langkah preventif guna menghindari terulangnya kasus serupa di masa depan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang menjunjung tinggi etika dan keamanan bagi semua pihak. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama, untuk mendeskripsikan kronologi dan bentuk dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang dokter terhadap pasien di Rumah Sakit Persada Malang. Yang kedua, untuk menganalisis pelanggaran hukum dan etika profesi medis dalam kasus tersebut. Yang ketiga, untuk mengevaluasi proses penegakan hukum terhadap pelaku dugaan pelecehan seksual di lingkungan pelayanan kesehatan. Kemudian, manfaat dari penelitian ini yaitu memperluas wawasan keilmuan dalam ranah hukum, terutama yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan seksual, serta norma etika dalam praktik kedokteran. Kemudian memberikan kontribusi akademik dalam menganalisis hubungan kuasa antara tenaga medis dan pasien dari perspektif hukum dan sosial. Selanjutnya di sini ada pengertian etika bisnis dan profesi. Etika bisnis merupakan suatu tindakan dalam menjalankan usaha yang mempertimbangkan serta menerapkan unsur norma, moral, dan ajaran agama. Sedangkan etika profesi merupakan prinsip yang menuntut setiap individu dalam profesinya untuk senantiasa menjunjung tinggi moral dan kejujuran dalam melaksanakan tugasnya. Seorang profesional dituntut untuk bersikap adil, mengutamakan tanggung jawab terhadap profesinya, serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat.
Selanjutnya di sini ada jenis-jenis etika bisnis dan profesi. Etika bisnis ini mengatur prinsip moral dalam menjalankan aktivitas bisnis yang adil, jujur, dan bertanggung jawab terhadap semua pihak yang terlibat. Berikut penjelasan dari jenis-jenis etika bisnis, yaitu yang pertama, etika kejujuran. Etika kejujuran adalah prinsip moral yang menuntut seseorang untuk selalu berkata dan bertindak benar. Yang kedua ada etika tanggung jawab. Etika tanggung jawab merujuk pada kewajiban moral untuk memikirkan akibat dari perbuatan kita terhadap pihak lain dan masa depan, serta untuk memikul tanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan oleh pihak tersebut. Yang ketiga ada etika keadilan. Etika keadilan merupakan sudut pandang etis yang menitikberatkan perlunya perlakuan yang adil dan setara bagi setiap individu. Yang keempat ada etika integritas, yaitu asas moral yang menonjolkan pentingnya kejujuran, kebenaran, serta keselarasan antara ucapan dan tindakan seseorang. Yang terakhir ada etika kepatuhan terhadap hukum, merupakan asas moral yang menekankan pentingnya menaati peraturan, undang-undang, dan kebijakan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan bisnis maupun profesi. Selanjutnya, etika profesi adalah kode moral dan aturan perilaku yang harus diikuti oleh seseorang dalam menjalankan pekerjaannya berdasarkan keahlian tertentu. Adapun jenis-jenis dari etika profesi yaitu etika kerahasiaan, merupakan prinsip mendasar yang mewajibkan seseorang untuk merahasiakan informasi bersifat pribadi atau sensitif yang diperoleh melalui hubungan profesional atau bisnis. Yang kedua ada etika kompetensi. Etika kompetensi merupakan kemampuan individual untuk bertindak selaras dengan prinsip moral dan norma etika yang berlaku. Yang ketiga ada etika objektivitas. Etika objektivitas adalah prinsip yang mengharuskan seseorang untuk bersikap netral, tidak memihak, dan bebas dari konflik kepentingan dalam mengambil keputusan atau menjalankan tugas profesional. Yang keempat ada etika tanggung jawab, yaitu setiap profesional untuk menjalankan tugasnya dengan penuh kesadaran, keandalan, dan kesungguhan serta bertanggung jawab atas dampak dari setiap keputusan. Yang terakhir ada etika loyalitas, merupakan asas moral yang mewajibkan seorang profesional untuk menunjukkan kesetiaan dan komitmen kepada pihak yang dilayani seperti klien. Lalu selanjutnya ada pengertian dan jenis tanggung jawab sosial. Secara umum, tanggung jawab ini dipandang sebagai kewajiban moral yang seharusnya dijalankan oleh setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat, meskipun tidak diatur oleh standar atau ketentuan yang bersifat kaku dan universal. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. CSR adalah konsep manajemen di mana perusahaan mengintegrasikan isu-isu sosial dan lingkungan ke dalam operasi mereka dan interaksi dengan pemangku kepentingan. Adapun jenis-jenis tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu yang pertama ada tanggung jawab lingkungan, adalah konsep bahwa bisnis harus bertindak dengan cara yang secara ekologis bermanfaat semaksimal mungkin. Yang kedua ada tanggung jawab etika, adalah untuk memastikan bahwa suatu organisasi beroperasi secara adil dan etis. Yang ketiga ada tanggung jawab filantropi, yaitu mengacu pada tujuan perusahaan untuk secara aktif meningkatkan dunia dan masyarakat. Yang terakhir ada tanggung jawab ekonomi, adalah praktik perusahaan yang mendasar semua keputusan keuangannya pada komitmennya untuk berhasil di bidang-bidang yang disebutkan di atas. Lalu ada hubungan antara etika bisnis dan profesi serta tanggung jawab sosial. Menurut penelitian dilakukan oleh Mihai tahun 2023, hubungan antara etika bisnis dan CSR secara efektif bekerja sama untuk meningkatkan reputasi perusahaan dan menginspirasi kepercayaan. Yang kedua, menurut penelitian yang dilakukan oleh Furlotti dan Maza tahun 2024, hubungan antara etika bisnis dan CSR saling terkait di mana keduanya harus dipelajari dalam saling ketergantungan satu sama lain. Hal ini akan sangat berguna dalam mendefinisikan badan tata kelola dan prosedur organisasi yang diharuskan untuk isu-isu bisnis, etika, dan CSR. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan etika bisnis dan profesi serta tanggung jawab sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan etika dalam dunia bisnis yang secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Yang pertama ada faktor eksternal.
antara lain tekanan persaingan, yaitu dorongan untuk tetap tinggal di tengah persaingan bisnis, seringkali membuat perusahaan mengambil tindakan yang menyimpang dari etika dan mempertahankan pasar mereka. Yang kedua ada keadaan ekonomi, yaitu ketika kondisi ekonomi memburuk, perusahaan mungkin merasa perlu mengabaikan prinsip etika demi menjaga kelangsungan operasional. Yang terakhir ada aturan dan kebijakan pemerintah, yaitu regulasi yang ketat mendorong perusahaan bertindak sesuai etika, namun kelemahan dalam regulasi bisa membuat peluang bagi perilaku bisnis yang menyimpang. Yang kedua ada faktor internal, yaitu nilai-nilai perusahaan adalah budaya organisasi yang menjunjung tinggi etika dan integritas akan membentuk perilaku karyawan yang sesuai, sedangkan budaya yang terlalu fokus pada hasil dapat memicu pelanggaran etika. Yang kedua ada sifat dan moral individu, yaitu integritas dan moral pribadi karyawan memainkan peran besar dalam pengambilan keputusan yang etis. Yang terakhir ada pemahaman etika, yaitu tingkat pengetahuan dan kesadaran karyawan mengenai etika bisnis turut mempengaruhi cara mereka bertindak dalam situasi profesional. Dampak pelanggaran etika bisnis dan profesi serta tanggung jawab sosial. Yang pertama, kerusakan reputasi dan hilangnya kepercayaan publik. Ketika seorang profesional terlibat dalam pelanggaran etika atau tidak profesional, reputasi mereka bisa rusak. Hal ini tidak hanya berdampak pada karir pribadi, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi atau organisasi tempat mereka bekerja. Kepercayaan adalah fondasi utama dan hubungan profesional dengan masyarakat. Kedua, konsekuensi hukum dan regulasi. Profesional memiliki tanggung jawab hukum yang besar. Pelanggaran terhadap standar profesional seperti kelalaian atau penyalahgunaan kewenangan dapat mengakibatkan tuntutan hukum, sanksi, atau pencabutan izin untuk berpraktik. Hal ini juga dapat merusak reputasi organisasi atau lembaga yang menaungi profesi tersebut. Lalu ketiga ada penurunan kinerja dan produktivitas dalam profesi. Lingkungan kerja yang penuh tekanan, konflik internal, atau krisis kepercayaan publik dapat mempengaruhi semangat dan produktivitas para profesional. Stres berkepanjangan dapat mengganggu fokus, meningkatkan resiko kesalahan, dan bahkan menyebabkan kelelahan atau burnout yang pada akhirnya berdampak pada kualitas hasil kerja. Lalu, upaya penyelesaian dan pencegahan pelanggaran etika bisnis dan profesi serta tanggung jawab sosial. Upaya penyelesaian pelanggaran etika dan CSR. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan etika bisnis. 2. Penerapan kode etik dan SOP yang jelas. 3. Keteladanan dari pimpinan, role model. 4. Audit etika dan CSR secara berkala. Upaya penyelesaian pelanggaran etika dan CSR. Yang pertama, sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system menyediakan saluran pelaporan yang aman dan anonim bagi karyawan untuk melaporkan pelanggaran etika tanpa takut akan pembalasan. 2. Mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan transparan untuk menangani pelanggaran etika dan CSR serta memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. 3. Menetapkan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran etika untuk menegakkan aturan dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan. 4. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan etika dan CSR serta memperbaiki kelemahan yang ditemukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan nilai-nilai tersebut. Lalu di sini ada studi kasus pelanggaran dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang dokter di Malang terhadap pasien. Profil rumah sakit Persada Malang. Persada Hospital Malang adalah salah satu rumah sakit swasta tipe B di Kota Malang yang menawarkan berbagai layanan medis lengkap. Dengan dukungan tenaga medis profesional dan peralatan berteknologi modern, rumah sakit ini terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan demi kenyamanan dan kesehatan pasien. Identifikasi pelanggaran etika profesi. Dari sudut pandang etika profesi kedokteran, tindakan yang dilakukan oleh dokter tersebut bertentangan dengan prinsip dasar praktik medis seperti
mengutamakan keselamatan dan kenyamanan pasien atau non-malfisien. 2. Menjaga integritas dan profesionalisme dalam hubungan dokter-pasien, menghormati hak dan martabat pasien. Selain itu, pelanggaran ini juga mencederai Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki) yang menekankan 1. Pasal tentang kewajiban menjaga kepercayaan pasien, 2. Larangan melakukan tindakan yang merugikan atau melecehkan secara fisik maupun psikologis. Berikutnya yaitu dampak kasus. Yang pertama, dampak bagi individu, yaitu korban mengalami trauma psikologis yang mendalam dan pasien lain menjadi cemas dan tidak percaya pada layanan medis. Yang kedua, dampak bagi rumah sakit, yaitu penurunan reputasi dan potensi penurunan jumlah pasien dan sorotan media dan masyarakat terhadap sistem pengawasan internal. Dan yang ketiga, yaitu dampak bagi profesi, terganggunya citra dokter secara umum, dan tuntutan reformasi dalam sistem pengawasan dan akuntabilitas dokter. Berikutnya yaitu upaya pencegahannya. Yang pertama, bagi penegak hukum, proses hukum terhadap pelaku oleh aparat kepolisian dan jaksa sesuai KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Perempuan. Yang kedua yaitu sanksi etik, di mana pemeriksa dan pemberian sanksi oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK dan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Berikutnya yaitu upaya penyelesaiannya. Yang pertama, peningkatan pengawasan internal rumah sakit terhadap interaksi antara pasien dan dokter. Yang kedua, pemasangan kamera pengawas di ruang praktik sesuai ketentuan privasi. Yang ketiga, sosialisasi hak pasien agar berani menolak atau melaporkan tindakan yang tidak pantas. Yang terakhir, pelatihan etika dan komunikasi profesional secara berkala untuk tenaga medis. Kesimpulan dari kasus ini yaitu kasus dugaan pelecehan seksual oleh dokter di Rumah Sakit Persada Malang merupakan pelanggaran serius terhadap etika profesi, etika bisnis, dan tanggung jawab sosial rumah sakit. Tindakan ini merusak martabat pasien dan kepercayaan publik terhadap layanan medis. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya pengawasan yang ketat, edukasi etika berkelanjutan, serta sistem pelaporan yang aman dan efektif bagi korban. Berikutnya yaitu saran. Yang pertama, saran bagi institusi kesehatan. Rumah sakit perlu memperkuat pengawasan, menegakkan standar etika, dan menyediakan sistem pelaporan yang aman bagi pasien. Yang kedua yaitu saran untuk tenaga medis. Diperlukan pelatihan etika berkala, peningkatan kesadaran hukum, dan komitmen menjaga martabat pasien. Dan yang ketiga, saran untuk organisasi profesi atau IDI dan MKEK, yaitu harus tegak menindak pelanggaran etika dan menjamin transparansi proses etik demi menjaga kepercayaan publik. Dan yang terakhir yaitu saran bagi pemerintah, yaitu perlu memperkuat regulasi perlindungan pasien dan rutin mengaudit etika serta layanan rumah sakit melalui lembaga terkait. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.